Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menyampaikan bagaimana caranya kita dapat mengimport project yang sudah kita buat ke GitHub. Nah, awalnya yang perlu dilakukan adalah menamai project itu. Nah, di sini saya sudah memiliki sebuah project yang saya ambil dari milik Fathia Frasna sebagai contoh. Nah, em, untuk rekomendasi saya, nama project sebaiknya menggunakan huruf kecil dan kalau misalnya dipisahkan dengan tanda hubung untuk pemisahan kata. Nah, karena ini bukan yang sebenarnya hanya sekedar tes, saya akan menambahkan bahwa ini hanya sekedar contoh atau uji coba deh. Oke. Nah, penamaan project ini sebaiknya sama dengan nama repository di GitHub yang nanti akan dibuat. Nah, yang kedua adalah membuat readme.md. Ini adalah file berjenis Markdown. Saya bisa membuat file dan pastikan ekstensinya bukan txt tapi .md. Nah, untuk memastikan ekstensi ini, pastikan di view menggunakan file name extension ini centang. Perhatikan bahwa ini cuma readme. Kalau dinyalakan, ini adalah readme.markdown. Ini bisa kita edit. Nah, file ini berguna untuk menyampaikan informasi apa sih project ini. Misalnya, deskripsi yang saya dapatkan dari RPP dari Mbak Fathia Frasna. Oke. Misalnya seperti ini. Nah, ini bisa sedikit diedit. Nah, formatnya bisa dibilang teks biasa, tapi ada beberapa sintaks yang mungkin berguna, misalnya untuk membuat heading, lalu untuk membuat list. Nah, kalau menggunakan Visual Studio Code ini bisa di preview. Oke. Nah, ini akan saya save. Oke. Ini adalah file readme-nya. Nah, yang ketiga setelah membuat file readme adalah memasukkan file .gitignore. File .gitignore ini berguna untuk tidak memasukkan file-file binary atau file-file yang generated, tercompile ke GitHub karena tidak diperlukan. Gitu. Nah, untuk mendapatkan file gitignore ini, kita dapat masuk ke www.gitignore.io. Oke, di sini bisa memasukkan semua operating system terlebih dahulu. Oke. Setelah itu, masukkan IDE atau tools yang Anda gunakan untuk membuat project tersebut. Misalnya karena ini menggunakan Unity dan Visual Studio, akan saya masukkan Unity dan Visual Studio. Lalu bisa klik Generate. Nah, ini adalah file-file Gitignore ini berisi daftar file-file yang tidak perlu dimasukkan ke dalam Git. Tapi file-file tersebut akan tetap ada di lokal folder kita. Nah, kita bisa select all, lalu membuat file. File ini dinamakan .ignore saja. Tapi kalau hanya seperti ini, maka Windows akan komplain. Agar dapat memasukkan file ini, maka harus diakhiri dengan dot lagi belakangnya. Nanti akan tercipta file bernama .gitignore. Pastikan tidak ada ekstensi lain selain itu. Nah, ini bisa diedit. Lalu yang dari gitignore.io tadi dimasukkan ke file ini. Oke. Nah,
persiapan yang keempat ya, setelah menamai project, membuat README, dan gitignore adalah membuat license atau menentukan license. Di sini yang saya sarankan adalah license dari Apache. Bisa ambil di sini. Filenya ada di sini. Nah, ini tinggal di save atau bisa juga di copy paste. Oke. File ini di save sebagai license saja tanpa txt. Caranya adalah dengan menambahkan tanda kutip di sekeliling nama filenya. Tapi ternyata masih tersimpan sebagai txt. Saya akan rename manual untuk menghilangkan file ekstensi txt-nya. Oke. Nah, setelah ini selesai, maka project ini sudah dapat kita buat Git repository yang lokal, belum ke GitHub. Caranya, klik kanan, lalu Git create repository here. Kalau sudah, maka kita dapat melakukan commit. Maka yang muncul, ini adalah file-file yang belum dimasukkan ke lokal Git repository. Nah, pastikan bahwa di sini tidak ada file-file yang tidak perlu dimasukkan. Lalu kita bisa centang check all untuk memasukkan semua file yang tampil di sini. Oke, perhatikan bahwa folder library tidak masuk ke Git karena sudah di-ignore. Lalu masukkan message untuk setiap kali commit. Misalnya ini adalah oke. Nah, setelah itu sudah bisa kita commit. Tapi khusus untuk saya aja, karena ini bukan milik saya tapi milik Fathia, maka saya akan ngeset author untuk menandakan bahwa ini bukan saya yang membuatnya. Oke. Nah, di sini biasanya kita tinggal pilih commit dan push. Walaupun Git repository yang di GitHub belum kita buat. Nah, pada saat melakukan push, maka Tortoise Git akan meminta remote, yaitu repository yang di github.com. Nah, tapi sekarang ternyata ini belum ada, jadi kita masih belum bisa melakukan push. Tapi commit-nya sudah berhasil. Nah, kalau misalnya ini kita cancel, coba kita commit lagi, maka hasil ini kosong. Jadi kita tinggal melakukan push-nya saja. Oke. Nah, untuk melakukan push, bisa menggunakan git sync di sini, atau bisa juga dari push di sini. Biasanya lebih enak pakai git sync yang ada di sini. Sama. Nah, sekarang kita bisa membuat repository yang di github.com. Buka dulu organisasi yang akan Anda buat repositorinya, atau bisa juga di user pribadi, tapi dalam kasus ini yang dibuat repositorinya adalah di organisasi, yaitu LSKK. Klik New Repository, pastikan ownernya sesuai dengan yang diinginkan. Nama repositorinya samakan dengan nama folder yang tadi sudah disesuaikan. Oke, bisa diisi description. Lalu ini tetap di set public. Nah, di sini ada 3 hal
initialize dengan readme, git ignore maupun license yang tadi sudah kita siapkan sebelumnya, jadi semuanya tidak perlu diisi. Kita klik create repository. Oke. Nah, dari sini kita akan mendapatkan cara untuk membuat repository baru atau nge-push atau import. Nah, yang perlu kita dapatkan di sini adalah alamat dari repository Git yang di GitHub. Ini bisa kita copy atau juga klik sini. Oke, lalu kita akan kembali ke Tortoise Git. Kita bisa klik manage di sini. Di sini masukkan URL yang tadi. Ini akan otomatis terisi origin. Lalu kita klik add new atau save di sini. Oke. Nah, setelah itu kita dapat melakukan push. Branch-nya default-nya adalah master. Kita tinggal klik yes saja. Maka kita akan ditanyakan username dan password. Itu akan disimpan agar kita tidak perlu masukkan lagi untuk ke depannya. Apabila sudah selesai, maka pastikan Tortoise Git menyampaikan sukses. Nah, kita bisa cek bahwa project kita masuk ke github.com. Nah, ini readme.md-nya tampil. Kita bisa melihat histori dari commit. Oke. Nah, apabila kita ingin mengubah project kita, caranya sama, yaitu balik lagi ke bagian commit. Misalnya, saya akan mengedit file ini. Saya sekedar menambahkan ini aja. Oke, saya save. Maka untuk memasukkannya progress ini ke Git, maka klik kanan di folder project-nya, klik git commit master, pastikan semua file yang ingin di-commit masuk di sini, lalu masukkan message-nya. Oke, misalnya seperti ini. Lalu klik commit and push. Oke. Maka perubahan ini akan tertracking di github.com. Nah, seperti ini kita bisa melihat data commit-nya ini. Oke. Terima kasih dan semoga video ini membantu agar Anda dapat mulai mengerjakan project dan berkolaborasi menggunakan Git dan github.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.